Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Selamat bertemu kembali dengan channel Education and Sport. Sebelum kita mulai mengenai pembahasan masih tentang soal-soal untuk PPPK, saya mengingatkan terlebih dahulu untuk menekan like and subscribe serta menekan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang akan disampaikan oleh Education and Sport. Bagi yang sudah like, subscribe, serta menekan lonceng, saya ucapkan terima kasih. Nah, bagi yang belum menekan like dan subscribe, mudah-mudahan secepatnya menekan like, lonceng, dan subscribe, karena like, subscribe, dan menekan lonceng itu gratis, tidak bayar, sekaligus mendukung terus keberadaan dari channel Education and Sport ini. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, pada pembahasan kali ini kita masih tentang membahas soal-soal kompetensi teknis guru bagian kelima untuk tes PPPK guru tahun 2021. Baiklah, kita langsung aja soal pertama. Manakah di antara pernyataan berikut yang bukan, ada bukannya di yang bukan, merupakan alasan rasional adanya pengembangan kurikulum dalam kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Yang A, adanya tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Yang B, adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. C, adanya pemadatan materi kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih luas. Dan D, keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trend International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan program for International Student Assessment atau PISA yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Nah, silakan Bapak Ibu, kira-kira apa isian yang pas untuk pertanyaan nomor 1? Oke, kita langsung aja pembahasannya. Alasan rasional adanya pengembangan kurikulum 2013 adanya tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal antara lain tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan dan perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Ada yang ini ya. Oke, ini sudah ada. Kemudian, sedangkan tantangan eksternal meliputi arus globalisasi dan berbagai isu terkait pendidikan, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Dan keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trend International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan program for International Student Assessment PISA yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Nah, jadi yang karena di soal ini ada kata bukan, berarti yang salahnya. Tadi sudah yang pertama mengenai tuntutan sudah ada ya. Yang B, adanya perkembangan usia produktif ada juga. Oke. Kemudian yang D,
keikutsertaan ada juga. Berarti yang ini ada, yang A ada, yang B ada, yang D ada. Otomatis yang kurang tepat atau yang salahnya adalah yang C. Kita lihat. Oke ya, yang C. Adanya pemadatan materi kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih luas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam mengembangkan kurikulum, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan agar kurikulum nantinya dapat diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, serta dinamika masyarakat. Pertimbangan yang diambil tersebut merupakan salah satu prinsip pengembangan kurikulum. Yang A, prinsip relevansi, yang B, prinsip kontinuitas, yang C, prinsip fleksibilitas, yang D, prinsip efisiensi dan efektivitas. Oke, kita langsung aja. Pembahasannya agak panjang karena kita menjelaskan dulu prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum yaitu ada 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Apa sih prinsip relevansi itu? Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum dalam kurung tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kurung relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Oke, itu pengertian dari prinsip relevansi. Nah, sekarang kita lihat prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Oke, ya. Kita bisa lihat ya yang relevansi kalau di pilihannya tidak ada ya, otomatis tidak sesuai ya. Yang relevansi otomatis salah ya. Kita lihat efektivitas. Prinsip efektivitas di sini ada ya. Prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Rasanya ini tidak sesuai juga dengan pertanyaan ya. Dengan pertanyaan berarti efisiensi dan ini efektivitas kurang tepat ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang prinsip fleksibilitas ya, prinsip fleksibilitas yaitu dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas ya, sifat luas, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan yang dan latar belakang peserta didik ya. Rasanya kalau yang 4 ini cocok ya. Ada di sini agar kurikulum nantinya diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik ya. Pas ya, berarti dapat kita simpulkan bahwa isiannya adalah yang C ya, prinsip fleksibilitas. Nah, kemudian yang kelima ada prinsip kontinuitas. Apa itu prinsip kontinuitas? Ya, ini adanya
kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaannya. Berarti untuk soal di atas, ya, isinya adalah yang sesuai adalah prinsip fleksibilitas atau C isiannya, ya. Oke, kita lanjut. Kurikulum yang dikembangkan haruslah mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu A. Peran konservatif, yang B. Peran kritis, yang C. Peran evaluatif, yang D. Peran kreatif. Kita lihat langsung penjelasannya. Ini cukup ini juga, panjang juga. Yang A kita lihat ada 3 ya, 3 peran kurikulum, yaitu peran konservatif. Apa itu peran konservatif? Yaitu kurikulum dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu, ya. Tidak ada di sini ya, kurang tepat ya. Rasanya kurang tepat. Oke. Berarti yang pilihan A sudah salah ya. Kita lihat yang peran kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir yang baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Ya, kayaknya kita lihat apakah sesuai dengan pertanyaan. Ya, kurikulum dikembangkan harus mengandung hal-hal yang baru, kreatif. Nah, di sini mampu kan sesuatu yang baru, ya, sesuai dengan perkembangan, yang terjadi, ya. Berarti kalau secara sepintas isiannya yang D. Kita lihat yang C dulu, ya. Peran kritis dan evaluatif, yaitu kurikulum berperan menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki siswa. Kurang tepat ya. Kritis dan evaluatif salah ya. Berarti isiannya yang D, peran kreatif. Oke, kita lanjut. Nanti kalau terlalu cepat silakan ibu-ibu di pause dulu ya, biar ibu-ibu bisa pelajari. Kemudian untuk soal berikutnya, untuk melihat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, seorang guru harus berpedoman pada A. Standar kompetensi lulusan, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi. Kita lihat langsung ya pembahasannya. Ini ada dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi dasar lulusan pendidikan dasar dan menengah. Disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kita sudah
Tahu isiannya jelas ya? Berarti isiannya adalah yang A ya, isiannya standar kompetensi lulusan ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan dapat diperoleh melalui A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Yang B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Yang C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, dan mengkomunikasikan. Yang D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Kita lihat pembahasannya. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar maupun menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Oke, itu dimensi pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan ya, baik tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Berarti jawabannya adalah ya yang A. Jawaban yang sesuai dengan soal adalah yang A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi ya. Menganalisis, mengevaluasi. Meskipun ini di sini kurang satu ya, mencipta ya. B yang pas, yang sesuai adalah yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya merupakan salah satu rumusan kompetensi dasar untuk mencapai kompetensi inti. Yang A, spiritual, B, sosial, C, pengetahuan, D, keterampilan. Kita lihat pembahasannya. Ini ada di Permendikbud nomor 24 tahun 2016, tepatnya di pasal 2 ya, tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, menyebutkan bahwa kompetensi inti atau KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Rumusan KI meliputi KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Rumusan kompetensi dasar yang dimaksud pada soal di atas adalah KI 3 tentang kompetensi inti pengetahuan. Berarti dengan begitu isiannya adalah yang C. Betul ya, kompetensi atau kompetensi inti pengetahuan. Oke, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mengelola proses pembelajaran matematika SMP dengan fokus tujuan mata pelajaran yang hendak dicapai adalah menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman siswa berikut ini yang paling relevan dengan tujuan tersebut adalah yang A. Menentukan penyesuaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan substitusi. Yang B. Menentukan hasil perkalian suku dua bentuk aljabar. Yang C. Menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan
dilatasi. D. Menjelaskan hubungan koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Kita langsung lihat pembahasannya. Tujuan pelajaran matematika SMP yaitu menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah siswa mempunyai pengalaman belajar berdasarkan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berkaitan dengan permasalahan real atau kontekstual. Oke, dengan begitu kita sudah dapat jawabannya ya. Dengan kontekstual yaitu yang C, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang Permendikbud. Berikut ini merupakan penjelasan yang paling tepat tentang indikator pencapaian kompetensi menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah adalah A. Kemampuan yang dapat diukur dan garis miring atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. B. Kemampuan yang dapat dinilai untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi inti tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. C. Kemampuan yang dapat diukur dan garis miring atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian standar kompetensi lulusan tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. D. Pernyataan yang menunjukkan tolak ukur atau patokan ketercapaian pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Kita lanjut, kita lihat langsung pembahasannya. Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, indikator pencapaian kompetensi adalah kemampuan yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, dengan begini kita bisa langsung menarik kesimpulan bahwa sesuai dengan soal di atas, maka dengan pembahasan tadi yang cocok adalah yang A ya. Kemampuan yang dapat diukur ya. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang bukan mekanisme penyusunan atau perumusan indikator pencapaian adalah A. Menganalisis tingkat kompetensi dalam KI dan KD. B. Menganalisis karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. C. Menganalisis kebutuhan dan potensi siswa, sekolah, dan daerah. D. Mengutamakan tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Kita langsung lihat pembahasannya. Mekanisme penyusunan perumusan IPK adalah sebagai berikut. A. Atau 1. Menganalisis tingkat kompetensi dalam KI dan KD. 2. Menganalisis karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. 3. Menganalisis kebutuhan dan potensi siswa, sekolah, dan daerah. 4. Merumuskan IPT. Berarti yang sesuai jawabannya adalah yang D. Mengutamakan tuntutan kompetensi. Yang D ya, yang sesuai dengan pembahasan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah adalah A. Guru sebagai salah satunya sumber belajar. B. Pembelajaran berbasis konten. C. Pembelajaran verbalisme. D. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Oke, kita lihat pembahasannya.
Prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 antara lain dari guru sebagai salah satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Berarti yang sesuai dengan pembahasan adalah peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Oke, yang ini Bapak Ibu ya. Oke, rupanya untuk pertemuan bagian ke-6 ini cukup sekian aja. Sebelum saya tutup, jangan lupa klik like and subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal kompetensi teknis guru untuk tes PPPK bagian 5, karena like and subscribe itu gratis ya, tidak diminta bayaran. Selain itu, like and subscribe yang Bapak Ibu tekan atau klik merupakan kelangsungan hidup bagi channel kami ini ya, channel Education and Sport. Oleh karena itu, jangan lupa sekali lagi like and subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, mudah-mudahan secepatnya mengklik ya. Jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara, silahkan bagikan video ini melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.